Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi probabilitas atau peluang. Agenda materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep peluang atau probabilitas, kemudian kita akan mengenal ruang sampel, selanjutnya adalah peluang kejadian, dan terakhir peluang kejadian majemuk. Konsep peluang ini menunjukkan berawal dari banyaknya kejadian yang sulit diketahui dengan pasti. Jadi, kejadian selanjutnya kita tidak ketahui apakah akan terjadi atau tidak. Maka kita kumpulkan fakta-fakta yang ada untuk merumuskan apakah kejadian yang sedang kita teliti ini berapa besar kemungkinan terjadinya. Oleh karena itu, fakta-faktanya ini kita kumpulkan digunakan untuk mengukur derajat kepastian atau keyakinan yang kemudian disebut dengan probabilitas atau peluang. Jadi probabilitas atau peluang ini sendiri adalah untuk mengukur seberapa pasti kejadian yang kita teliti itu benar-benar terjadi. Contoh sederhananya seperti perakiraan cuaca. Kita mengumpulkan data kelembaban udara, kemudian suhu saat ini, gitu ya. Kemudian misalnya kecepatan angin. Nah, seperti itu kita kumpulkan datanya, kemudian kita prediksi apakah akan terjadi hujan atau tidak di esok hari. Misalnya seperti itu. Jadi dikumpulkan data-datanya, kemudian dianalisis, kita simpulkan berapa peluang akan terjadi hujan besok. Gitu ya. Nah, di sini notasi peluangnya kita gunakan huruf P besar. Selanjutnya, rumus dari peluang adalah ini, yaitu peluang dari kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A, ini N kecil itu adalah banyaknya kejadian A. Kemudian yang N besar itu adalah seluruh kemungkinan, ya. Seluruh hasil eksperimen berbeda. Maksudnya adalah seluruh kemungkinan kita simpan di sini. Banyaknya semua kemungkinan. Seluruh kemungkinan. Jadi dari yang kita teliti, keseluruhannya kemungkinannya terjadi apa saja, kita kumpulkan di N besar, kemudian N kecil adalah kejadian yang sedang kita hitung peluangnya. Begitu ya, sederhananya ini contoh kita akan menghitung peluang atau probabilitas memperoleh kartu hati. Bila kita ambil satu kartu secara acak dari seperangkat kartu bridge yang lengkap. Kita ketahui bahwa kartu itu dari 2 sampai as itu ada 13 kartu. Kemudian karena ada 4 jenis ya, ada hati, wajik, kemudian keriting dan sekop ya, ada 4 jenis, maka total dari seluruh kartu bridge itu adalah 52 kartu. Sedangkan ini adalah N besarnya ya. Jadi ini adalah N besar 52 kartu. Sedangkan yang mau kita teliti adalah kartu hati. Banyaknya kartu hati itu N kecil, N kecil itu sebesar 13 kartu. Sehingga peluang kartu hati, misalnya saya tulisnya kartu hati, KH, peluang kartu hati adalah banyaknya kartu hati 13 dibagi seluruh kartu 52. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Alias kalau dalam bentuk persentase adalah 25%. Berarti peluang saya mengambil satu kartu dan kartu itu adalah kartu hati, peluangnya sebesar 25% atau 1/4. Maksudnya seperti itu ya. Ini adalah pengaplikasian dari rumus peluang ini.
Selanjutnya kita akan mengenal ruang sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul. Nah, ruang sampel ini yang nantinya banyaknya itu disebut dengan N besar yang tadi ya. Banyaknya anggota ruang sampel. Ya, menjadi N besar. Jadi semua hasil yang mungkin muncul kita tuliskan, maka itulah disebut dengan ruang sampel. Kemudian ruang sampel ini dinotasikan dengan S, ruang sampelnya dinotasikan dengan S, banyaknya dinotasikan dengan N besar. Ya, mohon maaf, banyaknya dinotasikan dengan N besar. Nah, anggota-anggotanya disebut dengan titik sampel. Kemudian, kejadian itu adalah banyaknya, itu kita notasikan dengan N kecil, yang tadi ya. Kejadian ini adalah himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu kondisi eksperimen statistik. Jadi hanya suatu kondisi saja. Kondisi apa? Misalnya dinotasikan dengan A gitu ya. Maka kejadian A ini nanti ada di dalam ruang sampel. Kalau lebih jelasnya kita lihat seperti ini. Jadi S ini adalah ruang sampelnya, disebut dengan himpunan semesta, dinotasikan dengan S, sedangkan kejadian itu ada di dalam ruang sampel tersebut, disebut himpunan bagian A. Jadi hanya sebagian dari ruang sampel yang mau kita teliti itu A-nya saja. Nah, kemudian di dalam himpunan-himpunan ini ya, ini disebut titik-titik sampel ya, atau sama saja dengan anggota himpunan. Seperti itu. Jadi, seluruh kemungkinan kita taruh di ruang sampel S, kemudian dari seluruh kemungkinan ini kita hanya mau meneliti kejadian tertentu saja, maka itu adalah kejadian A, dimasukkan dalam himpunan A. Seperti itu. Contoh, kita melempar uang logam sebanyak 3 kali, maka ruang sampelnya jadi kalau kita punya uang logam, ini uang logam itu bisa mengeluarkan angka atau gambar. Ya. Jadi lemparan pertama itu bisa angka, bisa gambar. Nah, lemparan berikutnya dari angka ini bisa keluar angka gambar lagi. Ini juga sama, angka gambar lagi. Kemudian dari yang ini bisa mengeluarkan lemparan ketiganya bisa mengeluarkan angka gambar juga. Ini juga sama semuanya. Angka gambar, sehingga kita akan punya nih ya, bisa AAA, angka, bisa angka gambar ya, bisa angka gambar, ini kesini dulu ya, bisa angka gambar angka dan seterusnya. Jadi kalau dikumpulkan ini adalah AAA, yang ini angka gambar, yang ini angka gambar angka, dan seterusnya, angka gambar. Ini juga mengikuti ya, seperti itu. Akhirnya kita dapatkan ini adalah ruang sampel. Jadi dari uang logam kita lempar sebanyak 3 kali menghasilkan ruang sampel ini. Nah, tapi yang mau kita perhatikan itu adalah kemunculan sisi gambar saja. Kemunculan sisi gambar yang bernilai 2. Jadi, misalnya X adalah kemunculan gambar 2 kali. Gambar sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita lihat di sini S ini isinya nih ya, GGG, gambar angka dan seterusnya. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti dari ruang sampel kita dapatkan banyaknya ada 8. Nah, sedangkan kemunculan gambar 2 kali itu nanti kita notasikan dengan N, banyaknya ada berapa? Kemunculan gambar 2 kali. Berarti ini
gambar 2 kali ini 1, 2, 3 ya. Selanjutnya gambarnya hanya sekali atau bahkan tidak ada, atau yang ini 3 kali ya. Berarti N kecil itu ada 3. Mohon maaf ya. Jadi N kecil ada 3 karena ini GGA, GAG, dan AGG. Nah, di sini berarti kalau kita hitung peluang dari munculnya gambar 2 kali adalah sebesar 3 dibagi 8, yaitu 3/8. Atau ini ya, tadi X-nya sudah dikumpulkan di sini. Kemunculan gambar 2 kali GGA, GAG, AGG ini banyaknya 3 titik sampel. Kalau yang ini tadi 8 titik sampel, ini 3 titik sampel, 3 dibagi 8, 3/8, maka peluangnya sebesar 3/8. Selanjutnya kita akan mengenal bahwa ruang sampel itu ada yang diskrit, ada yang kontinu, tergantung dengan titik sampelnya ya. Jadi kalau yang diskrit, ruang sampel itu mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah, sedangkan kalau kontinu, titik sampelnya sebanyak titik pada sebuah garis. Ini ya. Jadi kalau contoh yang tadi pelemparan 2 uang logam atau 3 uang logam, ini disebut dengan ruang sampel diskrit ya. Ini adalah ruang sampel diskrit, maka nanti variabelnya disebut variabel acak diskrit. Sedangkan kalau kontinu itu biasanya titiknya tidak jelas. Yang jelas dia ada di antara 0 sampai 30 km misalnya nih ya. Ukuran jarak yang ditempuh sebuah mobil yang diisi 5 liter bensin adalah 0 sampai 30 km. Ini kan tidak jelas ada berapa satuan di dalamnya ya. Maka itu disebut ruang sampel kontinu. Yang kemudian variabel acaknya adalah variabel acak kontinu.